Iman yang berkemenangan. Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, dipersilakan dibacakan, Bu. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, iman ini adalah sebuah hal yang mutlak. Mutlak harus ada di dalam kehidupan kita. Karena tanpa iman kita tidak bisa melangkah dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dengan iman kita bisa mencapai tujuan daripada Tuhan di dalam hidup ini. Nah, dari Ibrani 11 ayat yang pertama kita mendapati bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu adalah iman. Ya. Jadi segala sesuatu yang hendak terjadi dalam hidup ini tidak bisa kita lepaskan daripada iman. Dan juga dari segala sesuatu bukti yang nyata di dalam hidup kita itu pun juga didasari dengan iman. Jadi dalam hal ini iman berbicara mengenai sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita nantinya. Apa yang kita imani itu yang akan terjadi. Apa yang kita imani itu yang akan kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, maka kita mendapati di sana mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Mereka yang beriman di sini adalah Kaleb dan Yusak, di mana mereka sangat-sangat mempertahankan di dalam imannya masuk di tanah perjanjian. Sementara itu di dalam kehidupan yang lain, yaitu kehidupan daripada bangsa Israel, ketika mereka ada di dalam perjalanan, mereka tidak hendak menyelesaikan apa yang sudah Tuhan tetapkan atas kehidupan mereka, tetapi mereka justru mau kembali ke Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ada perbedaan yang menyolok sekali, mendoktrin sekali dalam kehidupan mereka. Kaleb dan Yusak sangat-sangat mempercayai akan Tuhan, sementara bangsa Israel sangat-sangat tidak mempercayai Tuhan. Nah, saudara, ketika dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan, maka dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak bisa kita lepaskan daripada yang namanya penyertaan Tuhan. Sementara kalau dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak disertai dengan Tuhan, maka demikian pula yang terjadi sebaliknya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai contoh kehidupan Kaleb dan Yusak. Kita mau lihat dahulu dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu pasti. Kita pasti akan mengalahkannya." Pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dan yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya." Jadi boleh dikatakan apa yang dilihat oleh Kaleb dan Yusak itu beda dengan yang dilihat oleh 10 pengintai.
Apa yang diimani oleh Kaleb dan Yusak beda dengan 10 pengintai. Dan ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat Tuhan tidak suka. Karena Tuhan ingin semua bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa yang sedikit itu di hadapan Tuhan belum tentu itu menjadi sesuatu yang baik bagi manusia. Ya, yang sedikit bagi Tuhan dan banyak itu belum tentu baik bagi manusia. Demikian juga sebaliknya, apa yang menurut manusia itu baik, tetapi belum tentu itu baik menurut Tuhan. Nah, dari peristiwa yang dialami oleh Kaleb dan Yusak, kita mendapati bahwa Kaleb dan Yusak ini menyatakan hal yang benar. Dalam arti yang dilihat oleh mereka itu benar di hadapan Tuhan, dan apa yang mereka yakini itu benar di hadapan Tuhan, dan mereka mengajak orang Israel untuk masuk ke tanah itu. Sementara 10 pengintai, mereka mengatakan hal yang tidak benar, mereka mengatakan hal yang ragu-ragu, mereka mengatakan hal yang tidak mungkin. Ya, bagaimana tidak? Dari keberadaan mereka, Musa mendapati sebuah perbedaan yang luar biasa dari apa yang dilaporkan. Bagi Kaleb dan Yusak, mereka melihat tanah itu adalah tanah yang subur, tanah itu adalah tanah yang siap untuk diduduki, tetapi ada tetapinya. Memang ada bangsa-bangsa yang menduduki tempat itu. Tetapi Kaleb dan Yusak mempunyai keyakinan kalau mereka mempunyai iman kepada Tuhan, maka tanah-tanah itu akan diberikan Tuhan kepada mereka. Sementara jumlah pengintai yang lebih banyak, yaitu 10 orang, mereka menyatakan tanah itu memang baik, betul. Mereka menyatakan tanah itu subur, memang betul. Tetapi ya, mereka katakan tanah itu adalah tanah yang didiami oleh orang-orang raksasa. Tanah itu didiami oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Sesuatu hal yang tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk menduduki tanah itu. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah satu hal yang bertolak belakang. Ya, kalau boleh saya bandingkan, kalau boleh saya katakan, bangsa Israel ini melihat cermin yang terbalik. Mereka tidak melihat cermin tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka duduki, tetapi mereka melihat cermin yang terbalik, bahwa tanah itu adalah tanah yang tidak baik untuk mereka. Nah, singkat cerita, dalam kisah ini 10 pengintai dan bangsa Israel mereka menyatakan menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka menyatakan tidak terima dengan tanah perjanjian. Saudara, apa yang disimpulkan oleh bangsa Israel ini bertolak belakang dengan apa yang sudah mereka terima dari Tuhan. Bagaimana mereka melihat Tuhan berperang menghabisi orang-orang Filistin. Bagaimana Tuhan berperang melawan bangsa-bangsa yang hendak mengejar mereka, melawan bangsa-bangsa yang hendak memburu mereka. Mereka sepertinya tidak mau melihat itu semua. Bangsa Israel tidak mau belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah mereka alami, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tetapi yang mereka katakan justru adalah mereka melihat bangsa-bangsa yang mengejar mereka, atau bangsa-bangsa yang ada bersama-sama dengan mereka adalah bangsa-bangsa yang hendak membunuh mereka semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita menghadapi peperangan, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal,
seringkali dalam kehidupan kita melupakan Tuhan. Seringkali dalam hidup kita mengabaikan Tuhan. Padahal baru saja Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya untuk membela dan menolong dalam kehidupan kita. Ini sebuah pertanyaan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Di manakah Tuhan itu? Bagaimanakah Tuhan itu? Bahwa dalam kehidupan umat-Nya, Tuhan izinkan kita mengalami beberapa saat kita harus, kalau boleh saya katakan, spot jantung. Kalau boleh saya katakan, kita mengalami, ya paling tidak ada sebuah hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tetapi sebenarnya itu semua adalah sebuah permulaan yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, bahwa kita pasti akan menuju kepada kemenangan, bahwa kita pasti akan menuju kepada keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kehidupan daripada bangsa Israel itu sendiri dalam Fatsal yang ke-13 ayat yang ke-27. Fatsal 13 ayat yang ke-37, 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Orang-orang Israel sebelum mereka berperang melawan bangsa-bangsa yang diam di tanah Kanaan, mereka sudah mengintai lebih dahulu, dan mereka sudah mengambil dari sana beberapa beberapa tanaman yang ada di sana. Mereka bawa pulang, mereka tunjukkan kepada umat Tuhan, mereka bawa pulang, mereka tunjukkan kepada Musa, mereka tunjukkan kepada bangsa Israel bahwa negeri yang baru saja mereka intai itu adalah negeri yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini perlu ditunjukkan? Karena bangsa Israel mau meyakinkan kepada mereka apa yang sudah Tuhan perintahkan, bahwa negeri itu adalah negeri yang baik, negeri itu adalah negeri yang luar biasa, dan itu tepat seperti yang Tuhan janjikan atas kehidupan bangsa Israel. Tetapi orang-orang Israel melihatnya tidak demikian. Mereka melihatnya, tetapi bangsa-bangsa yang ada di sana menurut mereka itu adalah bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang memakan orang, ya. Tidak mungkin kita masuk ke sana. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel ini sangat-sangat bertolak belakang dari apa yang dikatakan dan dilihat oleh Kaleb dan Yosua ketika mereka ada di sana. Tidak. Bangsa yang sudah kami lihat itu adalah bangsa yang kecil, bangsa yang seperti kita pasti akan kalahkan mereka. Tetapi itu dilawan oleh 10 pengintai yang lain, bahwa mereka tidak akan bisa masuk ke tanah itu. Bapak Ibu Saudara, dari dua pandangan ini menimbulkan adanya dua posisi. Satu posisi mereka maju terus dalam jumlah kecil, tetapi satu posisi mereka mundur dalam jumlah yang besar. Nah, kita melihat di sini ada sebuah keraguan-raguan yang mulai menimpa atas kehidupan bangsa Israel. Kalau boleh saya katakan, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tengil, ya. Kalau boleh saya katakan, mereka berani, tetapi sesungguhnya mereka tidak berani, ya. Mereka berani tetapi mereka tidak berani. Itu yang terjadi atas kehidupan daripada bangsa Israel. Mereka maju tetapi mereka tidak berani maju, ya. Bagaimana tidak? Mereka sudah melihat negeri itu luar biasa. Mereka sudah melihat tanamannya itu hebat. Mereka sudah melihat hasil pertaniannya itu hebat. Tetapi ketika mereka disuruh mengambil, mereka tidak berani.
Karena dalam kehidupan daripada bangsa Israel, mereka tidak menjaga hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara bayangkan, dari sekian juta orang, hanya Kaleb dan Yusak yang percaya. Hanya Kaleb dan Yusak yang mau menerima perintahnya Tuhan untuk masuk. Tetapi sebagian besar orang Israel, mereka menolak. Mereka tidak mau menerima. Dan ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, kadang kita orang percaya, kita mau ada berkat tetapi tidak ada rintangan. Ada berkat tetapi tanpa tantangan. Ada berkat tetapi tidak ada halangan rintangan. Ya, maunya kita hanya ambil itu berkat dan pergi, ambil itu berkat dan kita nikmati, ambil itu berkat dan kita sungguh-sungguh dapat menikmati semuanya. Nah, itu satu hal yang rupanya di sini tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mau bangsa Israel berperang lebih dahulu. Tuhan mau bangsa Israel mengalahkan musuhnya, baru mereka dapat menikmati berkatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 40 hari perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian yang pertama, mereka tidak masuk. Mereka gagal dan mereka harus kembali berkeliling di padang gurun selama 40 tahun sampai semua orang yang menerima janji Tuhan ini mati di padang gurun. Hanya mereka yang lahir di padang gurun yang bisa melihat dan menikmati tanah perjanjian. Kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti bangsa Israel, menjadi bangsa yang begitu bodoh, menjadi bangsa yang begitu tegar tengkuk, menjadi bangsa yang tidak menghormati Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan daripada bangsa Israel? Mereka mempunyai iman kanak-kanak, ya. Mereka tidak berani menghadapi tantangan. Bangsa Israel mereka tidak berani menghadapi tantangan. Ketika ada tantangan mereka menaruh pedangnya. Ketika ada tantangan mereka menaruh busurnya. Mereka tidak berani menghadapinya. Mereka takut akan orang-orang Mesir. Dan mereka tidak mau belajar untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak melihat bagaimana kalau Tuhan yang menyertai dalam kehidupan mereka berperang bersama-sama mereka. Bangsa Israel tidak mau melihat bagaimana ketika Tuhan turut campur tangan atas kehidupan mereka. Bangsa Israel tidak mau melihat bangsa Israel boleh menang dan boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan tangan mereka. Mereka mengabaikan tangan Tuhan. Mereka mengabaikan campur tangan Tuhan. Mereka tidak ingat ketika menyeberang laut Teberau. Mereka tidak ingat menghadapi musuh-musuh mereka. Yang mereka ingat hanyalah bagaimana mereka menikmati berkat tanpa perjuangan. Mereka menikmati pertolongan tanpa perjuangan. Mereka menikmati banyak hal tanpa mereka berjerih lelah. Dan ini satu hal yang bodoh, satu hal yang kalau boleh saya katakan sangat-sangat tidak mendidik sekali dalam kehidupan bangsa Israel. Dan rupanya segala kebaikan, segala kearifan yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka tidak membuat mereka lebih maju, tidak membuat mereka lebih semangat, tetapi justru membuat mereka kendor. Justru membuat mereka menjadi lemah, justru membuat mereka tidak maju. Nah, ini beda dengan Kaleb dan Yusak, di mana mereka benar-benar mau belajar untuk berperang, mau belajar untuk berjuang, mau belajar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita boleh lihat bagaimana Kaleb dan Yusak, dua wakil dari bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Dua wakil daripada bangsa Israel yang tidak mati di padang gurun. Dua wakil bangsa Israel yang hidup mulai saat mereka keluar dari tanah Mesir sampai kemudian masuk ke tanah Kanaan. Ini satu hal yang ironi.
Dari sekian juta orang hanya Kaleb dan Yusak yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini janganlah kita seperti bangsa Israel. Biarlah kita mau menjadi seperti Kaleb dan Yusak. Kita tidak mau menjadi bangsa Israel yang banyak, bangsa Israel yang dominan. Kita tidak mau, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau takut akan Tuhan, tidak mau belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi kita mau seperti Kaleb dan Yusak, mau takut akan Tuhan, mau belajar bersama dengan Tuhan, dan mau menghadapi tantangan. Dan kita boleh lihat Kaleb dan Yusak akhirnya menang. Mereka menang dengan kekuatan Tuhan, mereka menang dengan kekuatan Tuhan, mereka menang dengan keberhasilan Tuhan, dan itu membuat mereka bisa menguasai tanah perjanjian. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, janganlah di antara kita ketika kita mengikut Tuhan menjadi mundur. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, terus ikut Tuhan, terus ikut Tuhan, sampai yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita boleh tercapai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.